kepada Engkau ya Tuhan. Lewat kami memuliakan Engkau. Lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Biar hanya nama Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu sekali lagi urapi song leader ya Tuhan. Sehingga kami merupakan kesatuan. Sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk para pemain musik. Jadikan merupakan kesatuan. Suatu kekompakan ya Tuhan. Dan biar Engkau juga jaga alat-alat musik. Sehingga kami bisa menyalurkan segala rasa terima kasih kami. Kami bisa menyalurkan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan juga mengurapi yang bagian media. Sebagai pelayan online ini. Biarlah Tuhan juga urapi sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sehingga orang yang di rumah pun karena alasan tertentu. Entah karena sudah lanjut usia. Atau hal-hal tertentu ya Tuhan. Mereka pun bisa menikmati. Menikmati firman Tuhan. Dan mereka juga bisa menyalurkan pujian bersama-sama kami yang onsite ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Kau urapi saudara Lala ya Tuhan yang bawakan firman Tuhan. Urapi dengan urapan daripada surga. Sehingga kami dibekali. Kami dikuatkan oleh firman. Kami diarahkan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi mata kami tertuju kepada Engkau. Yang memberi kekuatan. Yang memberikan penghiburan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Selamat pagi. Shalom, jemaat Berea yang dikasih Bapa, selamat datang di rumah Bapa di pagi ini. Saya menyapa yang ibadah online dan ibadah onsite. Apa kabarnya? Sungguh amat baik ya. Pada bulan ini kita belajar living in the new life. Ya, bagaimana kita hidup yang baru ini. Minggu lalu kita udah belajar melalui hambanya Pak Cimbek. Dia mengajarkan ada perbedaan ya. Di Kejadian 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 3 sama-sama mati. Yang satu mati karena dosa, yang satu lagi mati terhadap dosa. Ya, dulu kita takut kalau mau ketemu Bapa, tapi setelah Tuhan Yesus menebus kita, apa yang kita takutkan? Karena Bapa
melihat kita tuh sudah sempurna ya, karena Bapak melihat Yesus yang membungkus kita semuanya. Saya jadi kepikiran pada bulan ini saya dapat apa ya? Saya pikir saya dapat Harry itu bukan Harry yang dulu lagi. Saya dulu dosa banyak banget ya. Bahkan setelah kenal Tuhan Yesus, saya masih melakukan dosa juga. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu menebus dosa saya yang lampau dan yang akan datang juga. Jadi saya bisa bertemu Bapa juga. Dan plong ya. Dan apakah saya mau melakukan dosa lagi? Kayaknya enggak. Karena Tuhan Yesus yang sangat baik itu telah menebus saya. Bahkan saya nggak bisa membalas apapun oleh kebaikan yang Tuhan berikan buat saya. Saya bisa dapat ini dari mana? Saya dapat dari sharing teman-teman saya dapat membagikan di Bless. Jadi saya kepikiran juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar, yang mau sharing juga tentang kebenaran firman Tuhan, saya undang datang untuk setiap hari Jumat jam 7 malam ke gereja ada Bless. Di sana bisa belajar, bisa sharing juga setiap minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ikutan Sharon atau yang belum, kami tetap mengundang ya, yang mau belajar kami terbuka. Oke, minggu ini kita akan belajar juga oleh Ibu Stella Laswardi tentang Put on a New Man. Pasti penasaran kan tentang apa? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita juga bersama-sama memuji dan menyembah Dia bersama tim Praise and Worship Berean. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita lebih lagi. Ini kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Amin. Hidupku kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik.
Tuhan Yesus yang kami bisa persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk datang ke hadiratnya Engkau. Nah kami Tuhan, mari sama-sama untuk lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita. Sentuh hati kami ya Yesus, bukakan hati kami biar hari ini Tuhan kami bisa belajar dari Engkau Tuhan. Masuklah hadirat dalam hati kami. Nah kami Yesus, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari
kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan Yesus bersatu hati untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sangat berharga ini Tuhan. Kami bisa menikmati Engkau Tuhan, di mana kami juga bisa menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu ingat Tuhan bahwa hidup ini adalah tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan inilah kami Tuhan Yesus, kami mau bawa pujian kami. Biarlah berkenan Tuhan Yesus, biarlah harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-Mu yang sangat berharga ini Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ucapan syukur kami ke dalam tangan Engkau Yesus. Dan kami mau juga Tuhan Yesus serahkan Tuhan. Untuk sebentar kami akan mendengarkan Tuhan Yesus sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus tertanam di dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami juga bisa belajar Tuhan dari Engkau Tuhan. Sosok yang sangat dapat kami andalkan. Sosok yang sangat penuh kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya semuanya untuk duduk kembali. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kristus, saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Dan mari sebentar memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada pribadi selain Engkau Yesus yang bertahta di bumi dan di surga. Dulu, sekarang, selamanya. Hanya satu nama Yesus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam hidup kami selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau Yesus selamanya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Katakan, Engkaulah Rajaku, Kau Raja.
kami ikat di dalam nama Yesus. Tunduk di bawah Engkau Yesus. Hanya ada nama, satu nama Yesus. Dan hanya ada satu roh yang berkuasa. Roh Allah yang hidup, yang selalu membangkitkan, yang selalu menolong kami, yang selalu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau Yesus di dalam hidup kami selama-lamanya. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami, karena Engkau membawa kami dari lumpur dosa. Kami dibawa, diangkat menjadi anak-Mu. Kami boleh mewarisi setiap tahta-Mu Tuhan, setiap hak-hak ahli waris jatuh kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami dan kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar siang hari ini Allah Roh Kudus, hati kami milik-Mu, bekerjalah dengan leluasa. Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Dan kami percaya Engkau menyampaikannya kepada Bapa di surga. Dan kami juga percaya bahwa Bapa di surga memberikan jawaban yang terbaik buat setiap kami. Siang hari ini, kebutuhan kami mungkin berbeda-beda, tetapi percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau yang menjawab setiap kebutuhan kami. Karena hanya Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus ambil alih tempat ini, pikiran kami, waktu yang ada ini. Semuanya hanya untuk pengabaran tentang kerajaan Allah. Dimuliakanlah, ditinggikanlah Engkau, Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dimuliakanlah Engkau, Yesus, selama-lamanya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih tim PW. Saya selalu percaya setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sama ya seperti di Bless. Kenapa saya bilang di Bless? Karena saya memang sering ya di Bless itu seminggu sekali, betul ya. Tadi hostnya Pak Heri. Saya nggak tahu ya dia ngomong apa di host, tapi dia sampai undang datang ke Bless. Luar biasa ya gitu. Yang pasti mungkin dia dapetin sesuatu, I don't know. Ya, sekalipun dia suami saya, tapi saya rasa secara personal saya nggak tahu apa yang Tuhan kasih sama dia sampai dia undang di Bless. Wow, saya kaget. Tapi yang pasti bukan cuma di Bless ya, tetapi di setiap kali kita berkumpul bersama, menyembah satu nama, memuji satu nama, percayalah ada sesuatu yang terjadi. Karena yang real itu sebetulnya yang nggak kelihatan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita perlu untuk belajar. Saya sebutnya berlatih ya, karena saya juga sendiri berlatih walk in Jesus Christ itu nggak kelihatan, ya, tapi kita percaya kan bahwa kita tuh sedang berjalan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan makanya ada ayat yang mengatakan walk by faith, ya, not by sight, not by your feelings. Lagunya juga ada gitu ya. Jadi kita tuh perlu untuk berlatih untuk melihat bahwa sesuatu yang kelihatan ini justru sebetulnya bukan yang utama, bukan yang terpenting, tapi yang nggak kelihatan sebetulnya. Ya, musuh kita tuh bukan yang kelihatan, tapi musuh kita tuh yang nggak kelihatan. Roh-roh jahat, ya, penguasa di udara ini, yang saya percaya sebetulnya mereka sudah kalah sama Tuhan Yesus, tinggal tunggu waktu aja gitu. Ya, jadi makanya di bulan ini kita belajar tentang living the new life, ya, living the new life, hidup dalam hidup yang baru. Dan kita sudah dengarkan firman Tuhan. Betapa ketika kita percaya kepada Kristus, ya, kita percaya kepada Kristus, sebetulnya tidak ada yang berubah di dalam hidup kita secara fisik, secara jasmani. Saya pesek, ya kalau bisa mancung saya sih puji Tuhan ya gitu ya, pengen juga nih mancung. Tapi ya sudahlah ya, dia dari sononya, dari pabriknya udah dikasih pesek, saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, dan saya nggak minder. Kenapa? Karena saya tahu yang kelihatan tuh bukan yang utama. Ya, oke. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berubah bukan fisik kita, bukan yang kelihatan. Tapi ini disebutnya new. Kalau ada new berarti ada old. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Kalau ada dosa berarti ada kekudusan, ada kesucian.
Ya, kalau ada si jahat berarti ada yang benar, yaitu Tuhan yang selalu benar. Ya, jadi waktu belajar tentang living the new life, artinya ada old life. Nah, sedangkan kita tadi tahu, waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya secara jasmani kita nggak berubah. Nah, pertanyaannya berarti apa dong yang berubah? Ya kan? Apa dong yang berubah kalau gitu? Kok disebutnya new? Nah, saya ingatkan kembali, kita sudah belajar manusia itu diciptakan Tuhan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, betul. Dari ketiga ini yang mana yang baru? Roh. Yang mana yang baru? Roh. Ya. Makanya jadi nggak kelihatan, kelihatannya kayak sama aja. Ya, tetapi rohnya baru. Rohnya dibangkitkan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mati mereka. Tapi kita, rohnya dibangkitkan. Inilah yang disebut dengan new life. Dan itu terjadi saat itu juga. Saat itu di mana Bapak Ibu Saudaraku membuka hati terima Yesus. Berdoa Tuhan, Tuhan Yesus Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, aku percaya kepadamu. Nah itu saat itu juga kita sudah living the new life. Ya. Dan pasti bukan kebetulan Tuhan begitu mengasihi kita gerejanya sehingga di bulan April ini kita belajar sebetulnya sesudah kita bangkit rohnya, lalu kehidupan kita seperti apa. Karena kita dalam tanda kutip terlalu ahli dengan apa yang kelihatan. Ya, dari kecil diajarin, di budaya juga, kemudian di keluarga gitu, hal-hal yang kelihatan. Tapi yang gak kelihatan kita perlu belajar. Ya. Dan diambilnya dari Kolose 3. Ya, jadi sepanjang bulan April ini kita belajar tentang Kolose 3. Ya, sedangkan ayat tahunan kita diambil dari Kolose 2. Sama-sama Kolose. Dan saya ingatkan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose itu banyak bicara tentang gereja. Ya Kolose nggak banyak, pasalnya cuma 4 ya. Kolose dan Efesus itu bicara tentang gereja. Dan kalau bicara tentang gereja, saya mau pastikan lagi jangan Bapak Ibu Saudaraku berpikir oh gereja Rehoboth Berea, oh gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Enggak. Kalau Alkitab mengatakan gereja, kalau saya bicara tentang gereja bukan bicara tentang building, bukan bicara tentang bangunan, bukan bicara dalam tanda kutip merek gereja kamu apa, bukan. Gereja itu adalah kita. Boleh ya sapa kiri kanannya bilang, hai gereja, hai gereja. Nah ya supaya mantap, hai gereja ya. Kita tuh gereja. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita, nggak ada itu pengelompokan gereja Berea sebelah sini, gereja ini dari sebelah sini. Nggak ada, semua satu bendera Yesus. Ya, di sini yang kelihatan di building, di bangunan, di apa kita beda-beda. Tapi kalau bicara tentang gereja itu bicara bagaimana kita. Kenapa? Karena kita tuh body of Christ, kita tubuh Kristus dan Yesus kepala. Ya, new life itulah kehidupan kita. Jadi kita tuh ngikutin kepala. Ya, jadi kalau bicara Yesus kepala, di kepala ada apa Bapak Ibu Saudaraku? Kepala tuh pusat semuanya. Ya orang bisa kena stroke di bawah, badan lumpuh. Tapi selama otak masih berfungsi dia masih hidup. Ya, karena pusatnya tuh di kepala. Dan kalau bicara Yesus sebagai kepala artinya ini Yesus yang memerintah. Yesus yang pikir, Yesus yang atur. Nah makanya nanti kita lihat ya. Bagaimana Kolose itu menyatakan kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu perlu ngerti bahwa Yesus sekarang jadi kepala. Yesus yang mikir semua. Yesus yang atur. Aduh lapar. Otak kita mikir kan, kamu tuh lapar, kamu perlu makan. Akhirnya kita ke toilet, kan gak mungkin. Kalau makan kan pasti ke dapur, bener gak ya? Kalau sakit perut baru ke toilet, bener kan? Ya kan? Semua dari otak, semua dari kepala, diatur sama kepala. Ya kita lihat ya, oke. Put on the new man ini minggu terakhir. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat ini dulu, kemuliaan bagi Tuhan. Saya bersuka cita, terima kasih Tuhan Yesus. Ya jadi kemarin hari Sabtu tanggal 27 April, bless untuk Victory Kids yang kelas tunas remaja Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Jadi kemarin ini gelap ya fotonya, saya nggak sempat edit karena baru kemarin sekali 12 anak bisa hadir. Puji Tuhan ya, Roh Kudus luar biasa bekerja. Ini saya di sini di foto nggak ada ya Bapak Ibu Saudaraku, soalnya saya yang foto. Ya, jadi saya nggak ada. Ya tapi puji Tuhan
saya bersyukur sama Tuhan. Sebetulnya saya mau bilang ini idenya udah lama ya, bukan ide udah lama, I'm so sorry. Tuhan taruh di hati saya rindu gitu. Kenapa ya kok ini adik-adik yang di Tunas nggak ada bless begitu ya. Ngobrol-ngobrol udah dari bulan apa ya, kalau tidak salah Oktober kah, September kah, sudah lama gitu ya. Tapi baru terrealisasi April. Tapi saya sendiri selalu belajar bahwa tidak ada yang terlambat, Tuhan selalu on time. Amin gitu ya. Dan kemarin sudah datang, kita having fun with Jesus, kita sama-sama bersuka cita ya, kita sama-sama dengerin tentang kebaikan Tuhan gitu, dan doain ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ini generasi selanjutnya supaya bisa lebih kenal Tuhan Yesus ya, supaya mereka bisa lebih menikmati betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan kuasa Yesus tuh sangat-sangat dahsyat buat mereka. Ya tolong doain ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bless untuk anak-anak kita. Oke, seperti biasa saya hanya membagi 4 saja. Sebetulnya ini dari minggu pertama kita sudah belajar tentang mencari ya, seek, kemudian memikirkan, kemudian yang ketiga itu hidden with Christ. Tapi di sini saya tulisnya real life, karena nanti kita akan baca Alkitab versi tertentu yang mengatakan real life. Lagi-lagi kalau bicara tentang real berarti ada yang unreal, ada yang fake. Kalau ada yang origin asli, ada yang fake, palsu, KW gitu. Dan kita mau lihat real hidup kita tuh seperti apa. Karena sekali lagi secara fisik atau jasmani mungkin kita tahu ya, tapi secara roh kita mesti belajar. Ya. Oke. Kolose 3 ayat 1 di sini dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Ya. Jadi ini betul-betul jelas. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, so what gitu ya, kalau anak muda ya, so what, terus kenapa? Carilah. Satu kata seru, satu kata perintah, satu kata kerja menyuruh kita untuk carilah. Ada sesuatu berarti kan? Nah, cari apa? Ya, carilah perkara. Perkara yang apa? Perkara yang bagaimana ini keterangannya? Perkara yang di atas. Nah, di atas ini nggak mau salah kaprahin ya. Roh Kudus jelaskan kembali ya lewat tulisan Paulus, yang di atas itu bukan di mana cicak nemplok, bukan ya gitu ya. Yang di atas itu tuh yang di atas yang kamu nggak bisa lihat, tapi di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Buat saya ini menarik sekali. Ya, kenapa? Karena cari. Keselamatan Tuhan berikan sama kita. Right? Ya, kita dikejar sama Tuhan dengan kasih-Nya tidak pernah nyerah, terus kejar kita sampai kita diselamatkan. Roh kita dibangkitkan, sesudah bangkit, hidup, dan Tuhan bilang, sekarang cari. Wow. Jadi saya mikir, betul ya. Secara tubuh, fisik, kita udah dewasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hadir di sini udah dewasa, kalau masih anak-anak, kelasnya pasti di Victory Kids atau di Youth, let's say. Tapi kalau bicara tentang living the new life, hidup yang baru, nanti dulu kita perlu cari. Ya, perkara yang di atas, dan saya suka di sini Tuhan kasih tahu sama kita gambaran di mana Tuhan tuh betul-betul memerintah. Makanya posisinya di atas. Nggak ada raja memerintah posisi di basement gitu, nggak ada kan, pasti di atas. Sekalipun kita nggak tahu posisi surga di mana, tapi Alkitab mencatat, memberikan gambaran kita bahwa Tuhan itu posisinya tuh selalu di atas. Memerintah, mulia, makanya kita bilang ditinggikan tadi kan. Itu satu gambaran buat kita. Ya. Dan kemudian Kolose 2 di sini, kata yang menarik saya catat tebal, ini buat saya pribadi menarik. Pikirkanlah, kalau udah cari, ketemu nih sesuatu, pikirin, fokusin, renungin. Apa? Sama dong. Bicaranya lagi perkara yang di atas, dikasih keterangan tambahan. Yang di atas itu bukan yang di bumi. Nah loh, saya baca aja, lah gimana ini? Saya hidup masih di bumi Tuhan. Tapi Tuhan bilang pikirkan, bukan yang di bumi. Dan ini juga semakin meneguhkan bahwa di bumi itu berarti posisinya di bawah. Kan ada yang di atas kan? Lawannya kan? Di bawah, dan bumi itu di bawah. Dan Tuhan jelas di sini ngomong yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang di atas, bukan yang di bumi.
Makanya di Bless, saya akhirnya ngobrol sama teman-teman di Bless dan saya bilang, standar bumi itu, kita kalau punya standar jangan rendah. Ya, kita tuh dari surga. Terus tiba-tiba pas saya ngomong ini, jangan rendah, kita tuh standar. Teman-teman koreksi, jangan rendah, saya bilang begitu. Saya sampai ke bawah, jangan rendah. Bumi itu terlalu bawah. Standar dunia itu terlalu bawah. Kita tuh dari atas. Ya, Bapak Denny sudah khotbah, kita tuh kewarganegaraan surga. Betul, setuju, saya bilang. Cuma maaf-maaf kata aja, kita perlu belajar bagaimana. Karena new buat kita masih baru. Ya, dan Kolose 3 di sini Tuhan kasih tahu lagi kepada kita. Kenapa sih kita disuruh cari? Kenapa sih kita disuruh pikirin hal-hal yang di atas? Sebab Tuhan bilang, kamu tuh telah mati. Telah mati di sini, telah mati terhadap dosa. Bapak Cinbeng sudah khotbahkan minggu yang lalu. Telah mati terhadap dosa. Kamu tuh udah gak di lumpur dosa lagi, kamu tuh udah gak di bawah kekuasaan si jahat lagi, kan di bawah tuh. Ya kan? Kamu tuh udah naik ke atas, ngapain kamu cari-cari yang di bawah? Ngapain kamu pikirin yang di bawah? Ya, sebab kamu telah mati. Dan ini buat saya misteri lagi. Hidupmu tersembunyi. Hidup yang saya punya, yang real, yang baru, itu ternyata tersembunyi. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti hidup saya yang sesungguhnya itu ada di atas. Karena Kristus ada di atas. Memerintah bersama dengan Allah Bapa. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan Tuhan baik ya, kasih kita kesempatan untuk bisa sama-sama belajar. Oke, saya mulai dari kata carilah. Dalam bahasa asli, carilah itu yang pertama kita tuh cari sesuatu ya supaya menemukan. Gak mungkin kamu lagi ngapain, lagi nyari apa ya, pokoknya nyari aja, ya nyari apa gitu kan ya ibaratnya ya. Gak mungkin kan. Dan Tuhan cari, supaya apa? Supaya kita ketemu. Dan Tuhan suruh kita cari karena dia mau kita temuin sesuatu. Tapi kita yang cari, kita yang cari. Karena keselamatan Tuhan udah kasih buat kita, selanjutnya cari. Ya, cari agar menemukan, mencari sesuatu. Apakah itu perkara di atas? Apakah itulah perkara di atas? So many things, pastinya banyak banget. Dan apa? Ya cari sendiri, temukan sendiri gitu ya. Karena yang di muka bumi ini kita udah tahu ya begitu-begitu lagi. Kemudian mencari untuk menemukan di sini juga bicara tentang untuk mengerti. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh mikirin, dengan cara kita tuh merenungkan. Karena kan gak kelihatan. Ya kan? Surga tuh gak kelihatan buat kita. Tapi kita rohnya udah hidup. Jadi kita punya dalam tanda petik apa ya bahasanya ya. Kita punya akses atau kita punya dalam tanda petik diperlengkapi. Karena roh kita itu ditemani dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kepada kita, menerangkan kepada kita, memberikan kepada kita, membukakan begitu ya. Karena ayatnya ada, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih semuanya di kita. Tapi untuk nge-reveal-nya itu tuh memang one by one, satu persatu gitu. Tapi kalau kita gak pernah cari, kita gak find out, kita gak bisa nemuin itu gitu. Ya kemudian yang kedua dari kata cari ini adalah, kamu cari karena kamu perlu. Nah di sini saya nangis sama Tuhan dan saya bilang makasih banyak. Satu kebenaran yang selalu tiap kali Tuhan bukain, selalu membebaskan. Tapi sekaligus juga ya konyol ya, maksudnya konyol tuh aduh Tuhan makasih banyak ya, saya tuh konyol amat. Gitu. Kenapa ya gitu berpuluh-puluh tahun rasanya yang dicari duit lagi. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita lebih perlu yang di atas. Ya, Bapak Denny sudah khotbahkan manusia tuh ujung-ujungnya uang lah begitu. Tapi kan uang tuh meninggalkan kita ya atau kita yang meninggalkan uang. Cuma sementara. Tapi yang di surga itu kekal selamanya. Dan kita cari karena kita perlu itu. Ya, kita tuh anak Tuhan. Ya, ada banyak hak kita. Di sini saya mungkin di sini tulisannya menuntut karena saya translate ya. Ini kayak negatif gitu. Tapi di sini bukan menuntut maksud kan itu hak kita, itu hak kita. Nah, saya kasih ilustrasi lagi, saya suka bilang di Bless, kita tuh pada saat kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, posisi kita adalah sinners. Posisi kita adalah orang berdosa dan posisi kita tuh ada di jalanan. Kita tuh ada di lumpur dosa. Sedangkan Tuhan tuh begitu hebat dan mulia dan megah dan suci dan sempurna di dalam kerajaannya, begitu. Dan Tuhan turun, Tuhan keluar dari tahta kerajaannya. Dia datang sama kita, dia cari kita sampai ketemu ya.
kemudian dia angkat kita dari lumpur dosa. Baunya, celemongannya, segala macam ya. Dia angkat kita jadi anak, dan angkat jadi anak gak ditinggalin di situ kan. Angkat jadi anak tuh dibawa pulang. Dimandiin, dibersihin, betul gak, dikasih makan, didandanin segala macam di surga. Di dalam kerajaannya, sesudah itu ya udah bebas. Nah pertanyaannya kan, ada apa ya di situ? Saya pribadi selalu, ada apa ya ini? Gitu. Karena surga itu menjadi milik kita. Ya, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Bicara tentang apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tuh udah jadi anak Tuhan. Sekarang kita memang masih bentuknya begini, masih ada di bumi. Tapi kita dan Tuhan tuh terkonek banget. Bumi dan surga tuh terkonek banget. Gitu. Masalahnya kita tahu nggak di rumah Bapakku tuh ada apa gitu loh. Ada kuasa, ya benar nggak? Ada apa? Kita nggak cari tahu. Yang kita cari tahu semua yang hubungannya dengan bumi. So, saya rasa ayat ini adalah satu ayat yang luar biasa yang ditulis oleh Paulus yang untuk kasih tahu sama gereja Tuhan gitu bahwa kamu tuh cari apa gitu. Jangan lagi cari-cari yang di bumi. Kamu tinggalin semuanya itu. Ya, cari tahu kenapa? Karena koneksi itu ada. Ya. Kemudian Kolose 3 ayat 2 bilang pikirkanlah, dan pikirkanlah dalam bahasa asli itu artinya apa kurang lebih? Artinya tuh memiliki pengertian, jadi bijak. Hikmat dunia dengan hikmat surga itu beda banget. Kalau orang dunia bilangnya, kalau kamu mau sukses 10 langkah, 15 langkah lah ya begitu ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau sukses kayak Yusuf, disertai oleh Tuhan. Ingat tahun lalu bulan Februari, God is in my story, saya masih ingat ya. Yusuf adalah orang yang berhasil. Yusuf adalah orang yang sukses. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Saya tanya, di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku disertai Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku orang sukses? Amin. Beda. Hikmat dunia dengan hikmat Tuhan. Ya, dan ini hanya bisa terbuka, kita hanya bisa ngerti, hanya bisa tahu kalau kita mikirin apa yang Tuhan bilang. Makanya dari belajar Kolose 3 ini, saya sharing sama Bapak Ibu Saudaraku, saya makin baca Alkitab saya. Kenapa? Banyak rahasia ini di dalam Alkitab yang saya nggak tahu. Jadi bijak. Jadi saya nggak stres. Orang-orang kejar ini itu ya silakan aja gitu. Kenapa? Karena saya udah di posisi yang saya sukses. Kenapa? Saya disertai Tuhan. Tapi kan kamu barusan gagal lah, misalnya di kerjaan apa segala macam. Loh itu kan yang kelihatan. Yang kelihatan kan bukan yang real. Yang real kan yang nggak kelihatan. Nah loh, belajar seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita beda sama dunia. Ya, mungkin di mata kita kelihatannya kita baru make mistake. Di mata kita mungkin di situ kita baru melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu saya percaya Tuhan mau kita belajar sesuatu dari situ. Kita tuh udah di posisi di mana kita tuh diberikan kesuksesan sama Tuhan. Dan saya percaya orang yang disertai sama Tuhan, dia selalu mau belajar. Ya, seperti Yusuf, oh ini bukan aku, ini Tuhan. Padahal dia bisa mengartikan mimpi, tapi Yusuf bilang ini bukan aku, ini dari Tuhan. Ya, jadi beda sekali begitu ya. Dan kita perlu terus untuk memikirkan ini supaya apa? Supaya kita jadi bijak. Ya, supaya kita nggak perlu ikut-ikutan dunia, karena yang dari dunia itu cuma sementara. Ya, merasakan dan memikirkan. Ya, jadi ketika memikirkan bukan bicara kita nggak merasakan, karena perasaan itu tuh terkonek banget ya dengan pemikiran. Ya, mengarahkan pikiran kita kepada sesuatu. Mengarahkan. Kalau kita ngarahinnya selalu kepada masalah. Ya, kepada berapa uang tabungan saya, deposito saya, gimana nanti pensiun saya, gimana nanti. Yang ada kita cemas, takut, khawatir. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu kita gak sanggup. Gak sanggup. Ngeplan boleh. Tapi kita gak sanggup untuk bisa betul-betul menjalankan plan itu plek-ketiplek. Enggak bisa. Lebih baik kita pikirin di atas, nanti Tuhan kasih tahu sama kita. Melihat dari perspektifnya, saya suka sekali. Ya, melihat dari perspektif. Karena kenapa orang ribut, tengkar? Karena punya perspektif yang berbeda, biasanya begitu. Tapi kalau kita punya perspektif Kristus dari atas kelihatan, oke, ini sebenarnya kayak gini. Ini sebenarnya gini, wow. Dan saya mau ini. Dan saya tahu ini hanya bisa didapat ketika kita pikirin hal yang di atas. Ya, di mana Kristus ada. Oke. Nah, biasanya muncul
pemikiran terus gimana dong? Kita kan masih di bumi. Ya uang itu menjadi alat tukar yang berlaku di sini. Kita butuh uang untuk sekolahin anak kita, untuk mungkin menikahkan anak kita, untuk kita juga sehari-hari kita butuh uang. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita tuh terpintar. Dia tahu apa yang kita butuhin. Ya, jadi makanya kalau saya baca Alkitab sekarang, kalau saya nggak ngerti, saya bersyukur sama Tuhan karena memang harusnya saya nggak ngerti gitu ya. Kalau saya ngerti aneh gitu ya, harus nggak ngerti udah gitu. Ini apa Tuhan? Kasih tahu sama saya. Karena kan iya, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Lah terus yang sekarang harus dikerjakan gimana dong? Lah terus kan mesti mikirin ini, mikirin itu, ngatur ini, ngatur itu, terus gimana? Ya, dan Tuhan kasih satu ayat buat kita. Ya, di Matius 6 ayat 33. Tetapi, kata pertamanya ya udah tetapi itu artinya contrary. Ya. Matius 6 ini bicara tentang apa sih Bapak Ibu Saudaraku? Matius 6 ini bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Jadi Bapa di surga, Tuhan Yesus tuh tahu kita tuh khawatir, takut. Kenapa? Karena manusia tuh terbatas. Ya, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, bagaimana nanti anak kita sekolah. Cuma Alkitab nggak catat aja, karena sekolah itu menjadi satu kebutuhan. Dan Tuhan nggak tahu, ya Tuhan tahu lah. Apa yang Tuhan nggak tahu? Selai rambut jatuh aja, kalau nggak Tuhan izinin, nggak jatuh. Tahu Tuhan tuh. Pertanyaannya kenapa waktu Tuhan tahu, Tuhan tetap kasih ayat ini. Nah itu kan, bikin saya juga gemes gitu ya, greget. Kasih tahu Tuhan, kasih tahu. Karena ini nggak masuk akal logikaku kan, nah, pastilah ya nggak masuk akal logikaku. Kasih tahu, kenapa ayat ini bilang carilah dahulu. Kalau dahulu artinya bicara tentang urutan. Yang mana dulu? Kanan dulu apa kiri dulu kalau pakai celana? Nah gitu kan, kaki mana dulu? Nah, dahulu, yang pertama. Carilah dulu, katanya sama cari. Dahulu. Bicara tentang prioritas. Bicara tentang yang utama. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu artinya akibat loh. Benar? Kalau kita kasih tahu anak kita, kamu jangan nakal. Kalau kamu nakal maka kamu nanti dihukum sama guru di sekolah. Ya kan itu kan akibat. Sebab akibat. Dan Alkitab tulis firman Tuhan yang gak pernah salah tulis. Kalau kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya means semuanya. Semua itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, anak kita nanti sekolah bagaimana, and so on, kebutuhan kita. Itu apa? Dicari belakangan gitu. Dicari belakangan, begitu ayatnya bilang? Enggak. Ayatnya bilang apa? Ditambahkan. Ditambahkan itu pasif, bukan kita yang kerjakan. Tuhan yang tambahin. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Pertanyaan sekarang kita terima enggak? Percaya enggak? Bahwa betul mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ayat ini bicara banyak, bicara dalam. Ya mungkin saya enggak bahas semuanya di sini, tapi secara sederhana Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bilang begini, saya mengaplikasikan ini dalam kehidupan saya. Saya tahu, kalau mikirin hal-hal di dunia tuh gak ada selesainya. Ya, tenaga cuma segini, ya umur juga tambah lama, ya gitu kan. Itu kan semua yang di bawah kan, yang jasmani kan gitu. Waktu cuma 24 jam. Ya, tapi kalau cari dulu Tuhan, hubungi dulu surga. Ya, kalau di Bless saya bilang, bangun tidur jangan langsung ambil HP. Bangun tidur, halo surga, langsung telepon surga dulu. Terima kasih, ya semalam dijagain meskipun ada gempa. Ya benar gak ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Terima kasih, pagi ini bisa bangun dengan segar. Dan saya selalu bilang tiap pagi, terima kasih Bapak. Aku percaya hari ini kau udah sediakan bagi aku berkat-Mu yang terbaik, penyertaan-Mu. Carilah dahulu kerajaan Allah yang di atas. Cari dulu Tuhan. Dan kasih tahu sama Tuhan, Tuhan tolong aku hari ini. Allah Roh Kudus tolong, pimpin, bimbing. Kalau ada nanti yang harus aku putuskan,
bantu aku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesudah itu saya ada waktu, biasa di pagi, karena saya kerja nggak pakai jam kerja ya. Jadi saya biasanya sambil sarapan, menikmati makanan, saya buka Alkitab saya sambil baca, sambil dengar lagu, pujian gitu ya, baca, diem, mikir. Gitu. Cari dulu, ada WA kantor, saya tinggalin dulu, nanti aja belakangan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang saya pernah saksiin sama Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang tugas begitu banyak, begitu. Sekali lagi waktu kita cuma 24 jam, kronos tuh cuma 24 jam. Tapi kalau Tuhan tambahin, kalau Tuhan udah bekerja, 5 roti, 2 ikan, bisa kasih makan berapa? Minimal 5.000 orang laki-laki. Gak bisa. Matematika di bumi tuh gak bisa dipakai ke surga, gak bisa. Tuhan yang tambahin. Waktu cuma 24 jam, Senin sampai Minggu. 31 hari per bulan gitu. Tapi kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, saya percaya apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan tambahin. Kenapa? Karena di sela-sela aktivitas saya, Tuhan kasih hikmat sama saya. Jangan yang ini dulu lah, yang ini dulu. Oke, yang ini dulu. Tapi kayaknya, oke, yang ini dulu. Berlatih terus untuk hidup dipimpin sama Roh Kudus. Kok bisa tahu? By faith. Kok bisa tahu? Ya karena terus kontak sama Tuhan. Setiap kali ada sesuatu, Tuhan ini gimana? Udah rencanain begini, tiba-tiba ada sesuatu yang, oke, ada sesuatu yang baru. Saya tenang gitu, karena saya nggak tahu tapi dia tahu. Right? Kan udah berdoa tadi pagi. Kita udah bikin plan, tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu yang harus berubah dari plan kita. Dan saya tahu kayak, oke Tuhan, apa ini? Ya, sama seperti tadi saya cerita juga di KU1 hari Jumat yang lalu. Tiba-tiba Harry ditelepon, ya dari teleponannya saya tahu, problem nih. Problem lama muncul kembali. Ya. Begitu telepon saya langsung, Tuhan tolong. Ya. Dia tutup telepon, saya biarin dulu dia sebentar. Kemudian saya tanya lagi sama dia, Her, problem? Oh, ya, dia bilang gitu. Oke, doa, saya bilang nanti dulu sebentar, dia bilang. Dia bicara sama saya, terus dia bilang saya kayaknya mesti pergi. Ya, problem dari keluarga dia. Terus dia cerita gini-gini, saya kasih pandangan saya, kemudian oke, ya udah saya berangkat sekarang deh, karena saya mesti ngantor, siang ada janji mesti ke kantor. Jadi harus cepat-cepat. Tapi Harry, nah itu ya, saya juga percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati Harry dan Harry bilang, saya masih pergi lah. Gitu. Padahal dia tuh baru pergi, pulang terus mesti pergi lagi gitu. Saya bilang oke, sebelum pergi doa dulu. Saya bilang oke, doa. Ya, ketika berdoa, terus Harry lipat tangan tutup mata. Saya bilang kamu yang berdoa. Saya bilang gitu, bukan saya. Karena biasa saya yang suka berdoa kalau dia yang pergi kan. Gitu. Terus dia sempat bingung, saya bilang kamu yang berdoa. Nah, saya juga gak tahu kenapa roh saya seolah-olah suruh dia yang doa. Dia yang doa. Dan ketika dia doa, maaf-maaf aja gitu ya. Saya juga bilang sama dia, maaf ya Her gitu. Pas dia doa, saya gak ikutin dia, saya sendiri doa. Gak tahu kenapa saya sendiri doa. Akhirnya amin, dia pergi. Saya tetap berdoa, tenang Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya masalahnya udah tahu, ini masalah lama ini. Jadi kan kurang lebih udah tahu ya, udah ada gambaran kan. Tapi udah gitu, saya tenang. Kenapa? Saya udah berdoa sama Tuhan. Dan waktu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama diri saya, oke tenang, hatiku tenang, jiwaku tenang, kenapa? Aku udah telepon, aku udah bilang sama penolong yang ajaib. Ya, saya ajarin juga nih di Bless. Teman-teman, adik-adik saya bilang gitu ya, setiap kali kita panggil nama Yesus dan kita minta tolong sama Tuhan Yesus, percayalah pertolongan itu sudah datang. Saya bilang gitu. Mungkin manifestasinya kita gak bisa lihat, nah itu kan selalu kita tuh, maksudnya kayak terlalu terlatih dengan apa yang kita lihat gitu. Jadi mana Tuhan ini kan masih sakit, mana Tuhan. Kalau saya sekarang enggak belajar, berdoa, sekali berdoa sama Tuhan, percaya pertolongannya udah datang. Karena kita gak bisa lihat yang real. Roh. Akhirnya Harry pergi, gak lama. Saya expect lebih lama daripada itu. Dia pulang, jam setengah lah paling gitu. Pulang, secara manusia udah gak sabar pengen tanya ya gimana masalah udah selesai apa belum begitu kan. Tapi saya kasih dia waktu lah sampai ya beberes dulu apa segala macam karena dia juga lumayan sibuk. Terus udah gitu akhirnya ya saya tanya gimana, saya bilang gitu. Beres, dia ceritain beres. Tapi tahu gak ketika Harry bilang beres, saya bilang puji Tuhan. Her, tetap berdoa, saya bilang tetap berdoa. Jadi saya bukan gak percaya waktu Harry bilang beres, enggak, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya penuh sama Tuhan, tapi kemudian di situ juga roh saya
mengajak buat yuk tetap berdoa gitu. Kenapa? Kita berdoa, Tuhan Yesus beresin sampai ke akar-akarnya. Saya bilang, cabut sampai ke akar-akarnya. Amin, amin. Kenapa saya bisa begitu? Dulu saya gak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya gak begitu. Karena ini saya percaya Roh Kudus kasih tahu saya. Ya, menggerakkan saya untuk selalu cari kebenaran Allah. Ya, kerajaan Allah seperti apa, kebenarannya seperti apa, Yesus seperti apa. Maka semuanya itu ditambahin. Saya tidak terlambat kerja, saya kerja oke, saya fresh, saya suka cita gitu. Belum lagi kan, saya belum cerita juga ya masalah di kerjaan. Itu juga dahsyat sekali. Tuhan kerja. Kuncinya ini. Carilah dahulu. Bawa keluarga kita juga untuk cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Ya. Lukas 11 ayat 9-10, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, ini bicara tentang doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan, amin. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ditekankan lagi sama Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang meminta dan setiap orang yang mencari, amin. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Pertanyaan saya, yang kita minta apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kita cari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kau tahu ini ada masalah. Engkau tahu, aku gak tahu. Harry boleh cerita sama saya, tapi kan saya gak tahu detailnya seperti apa. Harry pun gak tahu detailnya seperti apa. Saya gitu ya, Tuhan engkau tahu. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Kadang-kadang simpel ya, cuma bisa ngomong itu, tolong Tuhan Yesus, tolong. Dan saya langsung percaya, saya udah bilang sama juru selamat saya, dia yang paling tahu, dia yang akan beresin. Tugas saya cuma satu, cari dia. Dan benar, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Makes no sense. Damai sejahtera Tuhan tuh gak bisa diterima sama dunia. Kita tuh bisa lagi ada masalah segala macam. Tapi kalau Tuhan, surga, telepon surga ya, saat itu juga damai sejahtera Tuhan itu memenuhi kita. Hari itu lancar, beres, segala macam. Wow, ini Tuhan sayang kita Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Tuhan kasih ayat ini buat kita, amin. Di bulan ini living the new life. Oke, bagaimana dengan hidden with Christ? Saya ambil dari The Message. Ya. Dari The Message. Di KU2 ini lebih banyak anak muda ya, saya rasa bahasa Inggris lebih ngerti, tapi oke lah. Kalau kita serius tentang kita sedang menghidupi hidup yang sudah dibangkitkan, hidup yang baru bersama dengan Kristus, ayo dong act like it. Ayo jalani dong, hiduplah dong, udah hidup baru. Jangan main lagi di lumpur doang, jangan ngelihatnya ke jalan lagi gitu, mana ya cari uang gitu ya. Jangan kayak gitu, kamu tuh di surga, itu semua Tuhan udah sediain gitu kan. Bilang, aku percaya Bapak, engkau akan cukupin. Cukupin ya. Oke, pursue the things, kejarlah hal-hal di mana Tuhan Yesus Kristus itu memimpin. Ini saya suka ya, don't shuffle along. Jadi jangan lihat ke kiri, lihat ke kanan gitu ya, ke bawah ke sini, ke bawah ke sana gitu, nggak jelas. Terus apa? Don't eyes to the ground. Ground itu artinya tanah. Tante, ya mungkin tante nggak tahu. Ground itu artinya tanah bawah. Saya udah bilang kan. Tanah, ground, bawah itu bicara tentang sesuatu yang dari bumi, dari dunia, rendah di bawah. Don't eyes to the ground. Bukan cuman itu, The Message bilang, jangan don't absorb with the things right in front of you. Jangan terserap sama hal-hal yang ada di depan kamu. Apa yang ada di depan kamu sekarang? Masalah, pekerjaan, ya keuangan, bisnis. Jangan ke-absorb sama itu, jangan terserap sama itu. Jangan kefokus sama itu. In front of you, karena itu ada di depan kamu. Anak saya nanti sekolah mesti gimana? Anak saya nanti punya pasangan seperti apa? Nanti begini, nanti itu yang ada di depan kamu. Don't. Terus yang harus kita lakuin apa? Ini. Look up. Ke atas. Lagi-lagi bicara atas, lihat atas. Look up and apa? Be alert. Waspada to what is going on around Christ. Saya suka ya ayat ini. Lihat ke atas dan lihat Kristus tuh lagi ngapain di surga. Makanya ada pujian sebelum ibadah. God is on the throne.
Ya, He is reign forevermore gitu ya. Just think about it. Coba pikirin tentang itu gitu. Dan waktu saya ketemu pujian itu, saya ingat benar ya, saya tuh gak pernah mikirin sambil nyetir waktu itu, Yesus tuh di surga tuh lagi ngapain ya. Yang saya tahu Yesus berdoa buat kita. Coba pikirin itu, waktu kita pikirin itu, kita tenang. Waktu kita tenang, Tuhan dengan leluasa bisa kasih tahu sama kita jalan keluarnya apa. Karena kita gak panik, keabsorb sama hal-hal yang ada di depan kita. Ya, that's where the action is. Disitulah sebenarnya tindakannya berasal. See things from His perspective. Lihatlah hal-hal dari perspektifnya Tuhan. Dan Paulus bilang, ya, kita tuh punya mind of Christ. Amin. Amin. Tapi kalau kita cari terus yang di ground itu, ya bagaimana? Gak ke-connect jadinya gitu. Karena kita udah bisa punya koneksi dengan Tuhan. Nah ini ya, your life is dead. Hidup lama kita tuh sudah mati. Your new life, saya suka ya. Your new life which is your real life. Kalau kita percaya sama Alkitab, ya percaya ini yang ditulis. Hidup baru kamu tuh itu hidup kamu yang real. Makanya orang yang di dalam Tuhan ketika dia mati, Alkitab mengatakan dia tuh tidur, bukan mati. Karena cuma fisik dan tubuhnya. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali dia akan dibangkitkan. Karena real life kita itu adalah ini, your new life which is your real life. Even though invisible, meskipun gak kelihatan secara mata, itu adalah bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nih lihat ya, He is your life. Yesus tuh hidup kamu. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita tuh ada di dalam Yesus, hidup kita tuh Yesus. Jesus is our life. Karena kita udah dibeli sama Tuhan Yesus. Kita jadi milik Yesus. Di dalam kita ada Yesus. Ya. When Christ, ketika Kristus, your real life, remember ya. Ingat-ingat nih. Real life kita tuh Kristus. Ya. Show up again on this earth. Nanti waktu datang kedua kali menjemput kita, you will show up too. Kita juga akan ke-reveal. Ya, kita yang sudah diubah, the real you, the glorious you. Kita yang udah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu real kita. Jadi sekarang, kita yang masih suka marah, yang masih suka sakit hati, yang mudah tersinggung, yang bawel banget, sampai bikin pusing orang, itu bukan real kita. Kita masih terdiri dari daging, dan itu bukan real kita. Yang real kita ini, hidden with Christ, ya. Nah, meanwhile selama kita belum dijemput sama Tuhan Yesus, kita perlu cukup dulu dengan apa yang ada. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi, jangan hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Oke, saya bersaksi lagi, ya namanya suami istri, mana pernah gak tengkar ya, banyak tengkar gitu ya. Tapi ya itu Tuhan baik buat saya, buat Heri. Saya percaya buat kita semua ya, makin tahu kebenaran, makin gak pernah tengkar. Malah gak pernah tengkar, yang ada beda pendapat. Nah, saya akan cerita sedikit ya supaya ada gambaran. Jadi kalau dulu ribut sama Heri, kita udah tahu kebenaran ini, kita sama-sama udah tahu kebenaran ini berapa tahun yang lalu. Kemudian berlatih ya, makanya kita memang perlu berlatih. Paulus bilang juga latih terus gitu ya. Rohani kamu latih terus. Jadi saya tuh galak ya, saya tuh cepat nada tinggi, galak karena saya cepat, orangnya cepat ya. Gini cepet dong, gini cepet gitu ya. Akhirnya saya ngomel, marah gitu ya. Peng mungkin dia ya, pusing dia. Akhirnya gak kuat dia bilang, kamu tuh lah selalu marah. Nah, begitu dia bilang, kamu tuh selalu marah, saya kaget. Karena kan sebelumnya, berapa ribu kata tuh ya saya luncurkan buat dia gitu ya. Begitu dia bilang, kamu tuh selalu marah, saya kaget, sadar. Lah iya benar, dari tadi kita ngoceh terus ya, ngomel terus. Tapi kemudian saya bilang, Heri minta maaf. Saya bilang, sorry. Ya betul, saya marah, ngambek. Ya, ngoceh, ngomel, maaf. Gitu. Tapi saya gak selalu ya, saya bilang gitu, saya tolak. Kata selalu itu enggak, kamu tahu kebenarannya, itu bukan saya. Ya. Dan dia juga karena tahu kebenaran, dia langsung diem juga. Saya yakin itu ribut terakhir yang paling besar lah begitu ya, maksudnya yang lumayan kayaknya gimana. Sesudah itu enggak pernah betul.
kebenaran Tuhan selalu memerdekakan. Ya. Jadi ketika sekarang beda pendapat, ribut enggak gitu ya. Karena saya tahu sebetulnya kita cuma beda pendapat aja. Dan ada kalanya ketika Harry juga kelemahannya ada, dan waktu itu dia teledor kah, kurang teliti lah, atau lambat, atau menunda seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian saya bisa bilang sama dia begini, saya nggak marahin dia ya, saya nggak marahin dia. Saya bilang begini, Her, ini kamu terlambat loh, ini kamu tunda loh, ini kamu teledor loh, ini kamu nggak teliti loh Her. Ya, saya tahu ini bukan kamu, saya bilang gitu, saya tahu ini bukan kamu. Kristus akan perbaiki kamu. Wow, beneran? Tanya kalau nggak percaya. Jadi nggak ribut. Jadi waktu saya lihat kekurangan dia, saya jadi nggak marah sama dia. Karena saya tahu bahwa ini bukan dia. Kita semua masih terdiri dari daging, ini bukan dia. Tapi saya kasih tahu dia. Supaya dia tahu kan, mungkin nggak sadar kan. Saya bilang, Her, ini kamu salah loh, ini kamu pending, ini kamu terlambat, kamu teledor, kamu kurang teliti misalnya gitu kan. Tapi saya tahu ini bukan kamu. Dan ngomongnya kalem, gak yang kamu tuh. Karena apa? Begitu saya begitu, si jahat ngomporin dia juga kan. Kamu juga sama, ribut akhirnya. Kalau sekarang enggak, sama-sama kita masih flash, kita masih bisa salah. This is not the real us, ini bukan real kita kok. Ya. Makanya nanti kita belajar bagaimana Tuhan memperbaiki kita. Nah ini ya gambarnya dulu saya kasih lihat. Ini ya gambar yang di sharing di Bless. Ini kan kita ya si Embe, si domba. Ya Embe. Dan sebenarnya waktu kita lihat, Jesus is our real life. Ya. Yesus yang sebetulnya tuh hidup kita. Bapa tuh melihat kita tuh Yesus. Ya. Tapi seringkali kita melihat diri kita tuh, oh aku tuh pemarah, oh aku tuh pelupa, oh aku tuh stop mulai sekarang. Dan hargai kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Jesus is your real life. Kalau sekarang kita masih marah karena kita belum real. Ya, tapi real life kita itu Tuhan Yesus. Saya suka gambar ini ya, ini membantu sekali untuk lihat betul ya. Waktu lihat di air, ya Yesus sebetulnya. Bukan kita lagi, kita udah jadi milik Yesus. Oke, saya langsung ke ayat 10. Nah ini ya, put on your new nature. Kamu tuh sekarang alaminya udah baru. Ya, put on the new self, diri kamu tuh udah yang baru. Put on the new man, ya manusia yang baru. Ya, renew, being renew, masih terus dikerjakan terus, renew, is ya di sini ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Makanya jangan bilang sama pasangan kita, kamu tuh selalu gitu. Siapa kita ngatain dia begitu? Enggak boleh. Karena dia udah percaya Tuhan Yesus. Dia lagi diperbaiki. Anda juga diperbaiki. Oke? Ya. Dan saya percaya kalau kebenaran ini ambil. Ada new couple ya. So blessed. You are so blessed. Tahu nggak? Nggak perlu tengkar banyak-banyak dulu. Pakai ini. Ya. Terus menerus diperbaharui. New couple marriage. Ya ini ada. Puji Tuhan. Ya pakai. Eric Davi. Beneran. Karena ada aja pasti. Beda perspektif, beda pendapat, ada aja. Ya tanya sama om tante yang udah umur segini juga, ada aja ya pasti beda pendapat. Tapi kalau kita sudah tahu kuncinya, haleluya. Jadilah kehendakmu di muka bumi ini, di dalam rumahku, di dalam keluargaku sama seperti di surga. Gak perlu ribut lagi sekarang. Malah jadi bisa sepakat, bisa sama-sama satu hati untuk beresin apapun. Dan ketika sepakat, ya justru di situ kita jadi bisa mikir sama-sama solusinya apa. Tuhan bisa leluasa untuk kasih solusi lewat kita. Tapi kalau kita tengkar kan masalah baru. Masalahnya ada terus ditambah tengkar. Ya kan jadi dua masalahnya. Benar gak? Saya pernah ngerenungin ini. Parah memang nih si jahat tuh ya tipu kita. Jangan mau lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah dengar kebenarannya. Amin. Ada apa-apa pokoknya kontak surga. Tuhan Yesus tolong. Ya Roh Kudus tolong. Selalu begitu. Nanti dia kasih jalan keluar. Dan apa yang kita lihat itu tuh masih terus menerus diperbaharui. Ya, jadi jangan tuntut juga Bapak Gembala atau Ibu Gembala harus sempurna. Kita semua ini masih terus menerus diperbarui. Real life kita nanti, tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Sempurna. Ya, Oke, saya tegaskan lagi aja. Put on the new man ini maksudnya bagaimana dari The Message ya. Saya udah kasih arti. Nah ya, arti bebas.
Jangan lagi kita berbohong satu sama lain. Ya, Anda sudah selesai dengan kehidupan lama itu. Dan the message bilang, tahu nggak? Udah selesai itu maksudnya gimana? Udah selesai itu seperti seperangkat pakaian kotor, ya, yang dulu kita pakai, tapi sekarang tuh udah nggak pas lagi buat kita. Ya, udah Anda lepasin. Bukan cuman itu, dibilang apa? Dimasukkan ke dalam api, udah dibakar. Makanya saya bisa bilang sama Heri, Her, saya tahu ini bukan kamu. Saya sendiri pun begitu. Waktu saya lihat misalnya gimana ya emosi bergejolak, saya bilang this is not me, this is not me. Jesus is my life, Jesus is my life. Waktu saya ucapkan firman Tuhan, semua itu jadi terkontrol Bapak Ibu Saudaraku. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Roh Kudus langsung sat set gitu ya kalau bahasa anak mudanya. Wah, Roh Kudus langsung sat set. Karena saya ucapkan firman Tuhan. Ya, sekarang nih Anda mengenakan pakaian baru. Setiap bagian dari cara hidup baru Anda dibuat khusus oleh Sang Pencipta. Dengan labelnya yang tertera, made by Jesus. Aduh, keren banget. Itu pakaian kita saat ini ya. Semua mode lama tuh udah ketinggalan zaman. Yang marah-marah, yang gak bisa ngontrol, yang ketakutan, yang sering panik, sorry ya. Udah dibuang ke api. Kita masih bilang gitu. Kan itu firman Tuhan yang bilang, the message, versi the message. Ya. Kemudian di ayat 11 dikatakan lagi apa? Kata-kata seperti Yahudi, non-Yahudi, religius, tidak beragama, orang dalam, orang luar, tidak beradab dan kasar, budak dan bebas. Pada saat itu kan masih ada perbudakan ya. Itu udah gak ada lagi artinya. Mulai saat ini setiap orang itu ditentukan oleh Kristus, mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Setiap orang termasuk in Jesus Christ, di dalam Kristus. Ya saya kasih satu lagi. Ini untuk menegaskan, meneguhkan sampai pabelit. Meneguhkan kita. Ya TPT ya, ayat yang sama Kolose 3 ayat 11 dikatakan in this new creation life, your nationality makes no difference. Kebangsaan kamu tuh udah gak ada artinya apa lagi, gak ada bedanya. Begitu pula apa etnis, pendidikan, status ekonomi, semuanya tidak berarti apa-apa. Jangan kita minder dan jangan sombong. Kenapa? Karena gak ada artinya semua. Begitu kita percaya kepada Kristus, semuanya itu Kristus. Kristus yang berarti. For it is Christ that means everything. As sama seperti dia hidup. He lives in every one of us. Kalau Tuhan pakai saya, Tuhan juga bisa pakai saudara. Amin. Kristus. Bukan karena saya pintar, bukan. Bukan karena saya bisanya, bukan. Ini. Gak penting lagi sekolah di mana. Nah ya. Kalau udah ke situ nanti ngomongin tentang anak. Tuhan banyak bukain juga ya sama saya. Oke, not this time. Ya, gak penting lagi, semuanya tuh Kristus. Jadinya tuh Kristus. Saya percaya inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tidak lagi melihat pembedaan, tidak ngelihat kok aku begini ya orangnya. Kok aku begitu ya orangnya. Atau terhadap orang lain, kok kamu begitu sih, kamu begitu. Selama sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, our real life itu bukan yang kelihatan sekarang. Ya, dan saya percaya Roh Kudus pun ngerinyu. Makin kita cari yang di atas, makin kita pikirin yang di atas, ini yang flesh ini semakin lemah. Ya maksudnya semakin lemah dalam arti kata Tuhan tuh cepat gitu perbaiki kita. Ya makanya fungsinya di situ, kuncinya di situ. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudaraku, enggak perlu lagi lah ya, buang-buang uang menurut saya ya. Baca-baca buku yang bukan dari Alkitab. Buat apa? 7 cara supaya anak apa, ini enggak perlu lah. Saya pegang firman Tuhan bilang apa? Cari dulu dan Tuhan akan tambahin semua. Hikmat tadi kan, hikmat. Karena kita menghadapi many things. Dan saya cuma mau bilang Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan cuma kasih ke kita satu kuncinya, cari ke atas, pikirin dari atas. Nanti dia yang kasih tahu sama kita. Bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan, bagaimana kita terus berlatih, ya, mengenal pimpinan Tuhan. Sebagai ciptaan yang baru kita gak sendiri, ada Roh Kudus dan kita tuh dipimpin sama Roh Kudus. Setiap pagi saya bilang sama Roh Kudus aku kasih, ya, Engkau yang pimpin. Saya di belakang, saya ikutin kamu. Saya bilang gitu ya, pimpin saya, tuntun saya, bimbing saya hari ini. Dan apa yang terjadi? Saya bilang Roh Kudus turun, tolong. Terkonek terus Bapak Ibu Saudaraku, indah sekali. Ya ayat yang terakhir yang saya kasih itu dari Efesus.
Karena Kolose dengan Efesus tuh nyambung sekali ya. Saya lewat-lewat aja ya, karena waktu. Ya ini ya, Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Saya suka sekali. Ya, dan betapa hebat kuasanya. Minggu depan ibadah keluarga temanya kuasa untuk bersaksi. Kuasa. Ya. Betapa hebat kuasa Allah kita. Bagi kita yang blank, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan di situ dijelaskan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Dengan apa kuasanya itu bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mendudukan Yesus di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saat ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu artinya segala sesuatu sudah Allah letakkan di bawah kaki Kristus. Kristus menang, tidak ada nama yang lebih hebat dibandingin Yesus. Tadi saya rinduan, yuk bilang dimuliakan, ditinggikan Yesus tuh. Karena selama-lamanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kalahkan Yesus. Semua sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Ya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan Yesus yang hebat itu dikasih ke kita. Sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Para keluarga di sini, ya, suami atau bapak, serahkan semuanya sama Yesus. Yesus jadi kepala. Biar Yesus yang pimpin keluarga kita. Gereja, serahin pada Yesus. Biar Yesus pimpin. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya kasih kosong di sini. Kelihatan ya? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuncinya cuma satu. Anda percaya atau enggak? Banyak orang tidak percaya sama Yesus. Siapa Yesus? Anak tukang kayu. Tuhan Yesus gak bisa kerjain apa-apa. Ya. Kita udah dengar firman Tuhan, kita udah dengar kebenaran. Kuncinya satu, percayakah kita? Terima gak kita? Ya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudaraku terima, Tuhan gak pernah bohong ya. Janjinya itu pasti selalu tergenapi, selalu ada. Buktikan sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Kesaksian saya sih, makin saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya makin gak selera minta yang ada di bumi. Tidak selera sama sekali. Berubah langsung keinginannya. Kenapa? Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih mulia dan susah untuk diungkapkannya. Susah untuk diceritakan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Pikirkan itu. Dan kita udah bukan manusia yang lama ya. Kita manusia yang baru. Jesus is our real life. Amin. Yuk mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.